Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susan Oktavianti. Berhubung hari ini hari libur, kita akan menuju ke kediaman Bapak Dandim 0309 Solok, Letkol Armet Hendrik Setiawan, dan kita akan berbincang tentang program P3MP. Bagaimana keseruan perbincangan kita? Cek it out. Assalamualaikum Bapak, selamat siang. Waalaikumsalam. Aduh, Susan, masuk. Aduh. Tungguin. Izin Bapak, Iya. saya ingin berbincang. Duluan dulu. Izin Bapak, saya ingin berbincang dengan Bapak soal program P3MP, Pak. Mungkin ada yang saya. Sedikit mengulik profil Bapak Oke. Tapi kayaknya nanti lebih simpel, lebih enak di ini ya, di Akodim ya. Bapak. Siap. Kesana aja ya, Bu ya. Siap. Kurang lebih masuk 9 bulan di Akodim ini. Ini program P3MP kan digagas oleh Bapak Burjete Kumato dan 03 Brabraja. Kami yang seluruhnya di Kodim jajaran para 03 Brabraja ya membuat itu semua. Izin Bapak, hari ini Bapak tidak sibuk. Alhamdulillah tidak susah. Ini kan hari libur nih, hari Sabtu. Pakai olahraga. Tapi memang sehat, Pak. Tetap sehat, kita tetap bugar. Bagaimanapun hari-hari kita ya hari-hari harus dimanfaatkan untuk kita ya meluangkan waktu sedikit lah. Kita berolahraga, olahraga di rumah jadi, dimanapun jadi. Kita ini Kodim susah, 0309. Kita lihat penjagaan. Kita sambil sedikit berbincang tentang P3MP. Nanti saya sedikit juga meluangkan waktu untuk menyampaikan tentang profil saya. Kemudian ini Kodim beberapa titik masih dalam tahap rehab, Bu. Kemarin baru selesai untuk atap. Ada besar kemungkinan kami akan buat juga lapangan semi indoor yang ada di sini. Lapangan tenis ini rencana mau dibuat indoor sehingga semi indoor ya, sehingga bisa untuk dimanfaatkan sebagai tempat olahraga futsal, tenis lapangan, kemudian juga bulu tangkis. Dindingnya tetap dari kawat, cuma yang sisi berhadapan atau berdampingan dengan sawah itu akan tetap pakai tembok. Tapi izin Pak, cukup luas juga Kodim 0309 Solok ini ya Pak. Kalau Kodim ini ya seginilah. Kalau kita asramanya terpisah soalnya. Asrama Kodim ini untuk anggota tidak, yang tinggal di sini hanya mungkin tidak sampai 10 orang. Tapi yang di luar ada 3 asrama kita. Asrama Panyakalan, kemudian itu asrama 12 di Tanah Garam, kurang lebih ya mendekati Tanah Garam sana. Satu lagi asrama asrama Kodim Lama ya di belakang Subdenpom. Nah, itu yang di sana kondisinya kalau boleh dibilang cukup memprihatinkan ya, karena memang dindingnya masih dari bilik, kemudian juga sebagian sudah mengalami kerusakan, bahkan anggota sudah mencoba untuk merehab sendiri. Ini kita personil saat ini ada 280. Belum, Bu. Itu belum semua, separuh, Pak. itu belum separuhnya. Kalau kita mau melihat dari DSPP Kodim ini ada 621 harusnya, tapi baru terpenuhi 280 personilnya. Kemudian dari 280 itu hanya 130 orang saja yang dapat rumah. Berarti masih ada sebagian besar yang belum dapat rumah. Dan yang tidak dapat rumah ini mereka ngekos. Kalau mereka datang berangkat mungkin tidak dengan keluarga, mereka ngekos sama-sama. Satu rumah ditempati oleh beberapa orang. Ada juga yang ngontrak juga keluarga. Ya, makanya kita bagaimana anggota ini tetap bisa mental tinggi, moral tinggi untuk berdinas. Program P3MP inilah yang kita galakkan, yang kita terus gagas anggota sehingga
merubah mindset mereka bahwa dari kegiatan mereka yang di wilayah bisa mendapatkan sedikit cuan lah untuk membantu ekonomi mereka. Betul Bu, itu. Nah ini kita sudah sampai di pintu Kodim 0309 Solo. Kita ngobrol di ruang lobi Bu ya. Siapa? Ini ruang lobi Mahkodim 0309. Ini kantor saya Bu Susa. Ini jadul nih. Jadi bangunan Kodim 0309 ini termasuk bangunan yang cukup lama. Karena sebelum Kodim dulu Korem, kemudian Korem yang sekarang dulu namanya kalau nggak salah Korem 17 Agustus. Dan sekarang dipergunakan diganti menjadi Kodim. Koremnya jadi Korem 032. Juga beraja tepatnya ada di Padang. Mari Bu, silahkan duduk. Terima kasih. Terima kasih sudah meluangkan waktunya ini. Izin Bapak, sebelum kita masuk ke perbincangan tentang P3MP ini Pak, boleh saya sedikit mengulik tentang profil Bapak? Boleh Bu, baik ya. Terima kasih Pak. Sedikit saja tapi ya, Siapa? karena terbatas waktu ya. Siapa? Jadi saya Letkol Ahmad Heri Setiawan, saya merupakan lulusan Akmil 2002. Saya lulus SMA 99 kemudian daftar Akmil Bu, lulus 2002. Saya sudah berkeluarga, anak 3, istri 1. Nah, Baru satu ya Pak? cukup 1. Cukup satu. Kalau di TNI cukup 1 Bu. Cukup 1. Nanti kita kena cut nih ya. Betul. Saya 3, yang pertama putri, yang kedua putri, yang ketiga putra. Azhara yang pertama, Azhara Nasmi Kirani, yang kedua Zahira Dwi Kirana, dan yang ketiga Alvaro Rizky Ramadan. Alhamdulillah mereka semua sudah dengan saya di Solo. Dari awal pokoknya kemana-mana kita bawa nih. Oh ikut sama Bapak, Betul. semua keluarga. Kemudian saya merupakan putra dari Bapak Sigit Darwanto dengan Ibu Daryati. Kebetulan ibu saya 2 minggu yang lalu meninggal dunia. Ya, saya putra kedua, jadi hanya 2 anak dari Bapak Ibu ini. Yang pertama abang juga laki-laki, kemudian saya yang kedua bontot katanya. Nah, 2, jadi keluarga kecil nih. Bapak saya cuma punya ibu dan bapak saya 2 anaknya, istri saya anak tunggal. Anak Tapi semuanya sama, kakak saya punya anak 3, saya anak 3. Jadi membesar deh. Jadi keluarga besar. Saya sebelum di Kodim Solo, saya berdinas di Yon Armet 2 sebagai Danyon. Danyon Armet 2 berada di BS ya. BS itu berdiri sendiri di bawah langsung Panglima atau di bawah Kodam. Kemudian sebelumnya lagi pernah juga wadah di situ juga di tempat yang sama, dan lebih banyak waktu saya mungkin habis di Kosrat ya, di divisi 1 di Yon Armet 10. Itu Pak Mas saya waktu saya lebih lama di sana di Kosrat. Yang pertama kali dinas saya di Papua, kemudian pindah ke Kosrat. Itu sedikit profil saya. Terima kasih Bapak. Saya ingin berbicara sedikit ya Pak. Ya. Saya ingin ulang pertanyaan tadi Pak. Apa arti dari P3MP itu Pak? Dan apa tujuan dari program tersebut? Jadi P3MP ini salah satu program unggulan dari Bapak Dandim kita, Dirjen TNI Purmanto dan Ramno Durabraja. P3MP ini kalau kepanjangannya Bu ya, itu program pemberdayaan prajurit dan masyarakat produktif. Jadi keinginan dari beliau ini dan Dandim 032 ini, Pak Purmanto, anggota kita ya, para babinsa terutama ya, khususnya untuk para babinsa. Ini kan babinsa ini di wilayah nih, bisa memanfaatkan waktu yang ada di wilayah untuk melihat potensi yang ada di wilayah. Seperti misalkan ada lahan tidak produktif, nah kemungkinan lahan ini milik masyarakat, dikerjasamakan dengan masyarakat bagaimana lahan ini bisa produktif gitu. Jadi memanfaatkan lahan tidak produktif untuk menjadi lahan produktif yang bisa ditanami oleh apa saja. Hasilnya nanti kalau itu lahan masyarakat dikerjasamakan, ya bisa bagi 2 lah dengan anggota maupun masyarakat, sehingga ekonomi masyarakat dan anggota kita terbantu. Nah itu harapan. Dalam program ini bagus ya Pak. Betul. Nah ini kan Bermanfaat untuk anggota. betul anggota dan masyarakat gitu kan. Daripada dianggotkan, nah, harapannya begitu. Jadi bisa memberikan kontribusi bagi anggota sendiri maupun masyarakat yang di wilayah, dan keberadaan kita pun menjadi manfaat bagi masyarakat. Nah, Selama program ini Pak berjalan,
Bapak melihat secara langsung tidak dalam penyelenggaraan program tersebut di prajurit? Oke. Alhamdulillah, bila waktu ada, ya kita luangkan langsung terjun langsung untuk melaksanakan peninjauan. Sejauh ini kami laksanakan seperti itu. Jadi kita langsung turun ke wilayah, ke Babinsa. Ini juga didampingi oleh Dan Ramil, kadang-kadang juga wali nagari turun. Ada wali nagari bahasanya di sini wali nagari ya. Tapi kalau mungkin kita di tempat lain itu sama dengan kepala desa lah. Ya. Jadi turun langsung kita ke sana melihat apa yang dilakukan oleh anggota kita, dan alhamdulillah ya memang masih ada sebagian kecil yang belum bisa melaksanakan dengan sempurna. Sudah melaksanakan tapi tidak sempurna, mungkin masih setengah-setengah ya. Tapi sebagian besar sudah. Bahkan sejauh ini sudah banyak yang berhasil dari program mereka atau melaksanakan program P3MP ini. Itu terutama di tanaman cabai. Kemudian juga tidak hanya itu ya, ada yang jagung juga, ada juga terong, ada macam-macam lah. Intinya mereka lebih banyak sayur, terus bawang merah, kol, buah-buahan pun ada. Buah naga ini luar biasa yang ada di Singkarak nih, yang di Koramil 06. Kemudian kemarin kami berikan apresiasi terhadap Babinsa berhasil. Ada 4 orang, yang 3 ini memang di program P3MP, itu terutama Sersan Ali namanya. Itu Peltu Ali yang ada di Sangir, Koramil 12, berbatasan dengan Kerinci. Dia ambil lahan tidak produktif di atas bukit memang. Ada 21 hektar, dibongkar semua, isinya buah dan sayur. Nah, ini luar biasa. Saya kasihan dia yang terbaiknya untuk program P3MP juara satunya. Babinsa berhasil juara 1. Yang juara 2 sama, juara 3 sama di program P3MP. Ada Pak Asmirwan, satu lagi saya lupa ini. Dan satu lagi ini yang berhasil menangkap atau menghentikan kegiatan peredaran narkoba atas nama Sersan 2 Yasnadi. Ini dia berhasil, ada pengiriman barang narkoba melalui PO bus dihentikan oleh dia, dan digeledah ternyata memang barang memang dari supir juga merasa curiga. Akhirnya dan dicek betul-betul ini narkoba ganja yang akan dikirim ke Jakarta. Ini bisa berhasil juga menghentikan beredarnya narkoba. Bagus ya Pak, sangat bermanfaat dengan program Bismillah. P3MP. Iya, harapan kami bisa memberikan manfaat ke masyarakat juga. Kesejahteraan buat anggota dan untuk masyarakat. Betul. Selanjutnya Pak, dampak dan manfaat serta nilai ekonomis terhadap prajurit yang tekun menjalankan program P3MP ini Pak, gimana? Ya pastinya ada lah Ibu ya. Sedikit banyak kalau memang betul-betul dilaksanakan dengan tekun, dengan mungkin mereka ikhlas dan memang betul-betul mereka aktif melaksanakan ini, insya Allah akan memberikan dampak yang positif. Ya, ekonomi pasti kan terbantu juga. Satu lagi Bu, tadi pertanyaan nomor 2 tadi terkait dengan kita ninjau langsung. Di luar itu pun kami melaksanakan kegiatan, entah mungkin kalau ada waktu lagi, ada waktu luang lebih, setiap minggu atau 2 minggu sekali kami menyambangi masyarakat yang memang berada atau hidup di bawah garis kemiskinan. Beberapa masyarakat sudah kami lihat langsung. Harapannya ini kami memang posting di media sosial kami, baik itu YouTube kami, channel YouTube kami itu Kodim Solok Channel. Nah, jangan lupa di subscribe, like and share. Nah, itu Sudah saya. Sudah ya. Sudah Mas Kas. Terima kasih Bu Susan. Kemudian Sama-sama, Bapak. ada juga di Instagram, ada di Facebook. Ini harapan kami bisa memberikan sentuhan atau stimulan rangsangan kepada masyarakat lainnya yang mungkin punya ekonomi lebih, bisa membantu. Yang diharapkan lebih yaitu kepada pemerintah daerah bisa melihat langsung itu, sehingga bisa mengajak masyarakat untuk membantu masyarakatnya yang lain yang hidup di bawah garis kemiskinan. Ada anak 2 bulan kondisinya hidrosefalus, ini tidak ada dari mana-mana. Kami bukan nyari pencitraan ya, kalau kami ini kan tidak dipilih oleh masyarakat. Tapi langsung ditunjuk oleh pimpinan. Nah, tak mungkin masyarakat ada lembaran kosong gitu nanti pilkada 2024 pilih Dandim Solok yang di Setiawan enggak coblos, enggak begitu kan. Nah, kita dipilih oleh pimpinan atas, waktu kita pindah. Tapi harapan kami
apa yang kami lakukan di wilayah Ada manfaat ada manfaatnya. Jadi kita menjadi solusi bagi kesulitan masyarakat. masyarakat. Nah, Betul. bagaimana caranya? Ya itu tadi, subscribe, like, Like, and share. Share. Nah itu dia. Betul, Pak. Pertanyaan selanjutnya, Pak, apakah P3MP harus di bidang pertanian dan dilakukan oleh prajurit, khusus oleh prajurit gitu? Tidak Bu, jadi P3MP ini tidak hanya di bidang pertanian ya. Kami lakukan ini terserah anggota nih. Yang penting bisa memberikan kontribusi bagi dia dan masyarakat tentunya. Ya, alhamdulillah kita juga ada anggota yang sudah merekrut orang sipil untuk bekerja sama atau membuka peluang untuk membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. Ini ada yang di bidang pertanian memang mayoritas memang iya. Kemudian ada juga di perikanan. Ini banyak juga yang anggota kita P3MP ini dia usahanya itu bekerja sama dengan masyarakat perikanan. Beberapa orang sudah di situ. Kemudian juga ada usaha pribadi. Ada yang buka pabrik, bukan pabrik, ada yang membuka ini peternakan juga ada. Itu Bramsa, itu peternakan sapi. Kemudian ada yang membuat roti. Nah, ada yang membuat roti. Beberapa orang ini ada 2. Tapi saat ini memang karena perputarannya tidak baik ya, atau kurang memberikan keuntungan, beralih ke sawah dan ke perikanan. Apalagi ya, mungkin seluruh bidang yang penting bisa memberikan kontribusi bagi mereka. Menghasilkan ya, Pak ya? Silakan. Dan tidak hanya prajurit saja. Nah, itu. Keluarganya pun bisa. Ya, harapannya memang dari kita atau kita dulu ya. Kemudian dikembangkan di masyarakat, bisa ngajak juga keluarganya. Keluarganya yang di sini maupun yang luar daerah dari Solok bisa diajak untuk sama-sama memanfaatkan potensi yang ada sehingga bisa menghasilkan untuk ekonomi bagi keluarga. Nah, itu. Mungkin ada terobosan yang Bapak lakukan dalam P3MP ini, Pak? Ada Bu. Bisa sedikit dijelaskan, Pak? Oke, sedikit saya jelaskan. Jadi terobosan yang kami lakukan dalam P3MP ini itu kita membuat suatu budidaya jamur tiram. Jamur tiram ini berangkat dari saya sebelumnya pernah berdinas di Yon Armet 10 Kostrad Divisi 1. Itu saya juga buat itu, ada kembung jamur kita budidaya itu. Kemudian setelah saya sekarang menjabat Dandim Solo, saya lihat potensi wilayah ini udaranya juga sangat ideal. Ya memang kalau di kota Solo agak panas ya, tapi Cocok ya, Solo Pak? Kabupaten dan Solo Kabupaten Solo Selatan ini sepertinya bisa lebih berkembang. Harapan kami juga dalam budidaya jamur tiram ini bisa mengajak masyarakat untuk membudidayakan jamur tiram ini. Jamur tiram ini kalau saya lihat ya, ini sangat besar manfaatnya juga. Kalau ibu nanti bisa di googling, di Google gitu kan, dilihat itu banyak manfaatnya. Salah satunya mungkin untuk wanita sebagai bahan dasar kolagen. Kemudian jamur tiram ini kita sudah coba untuk membuat bibit dari F0, F1, F2, kemudian juga kita membuat backlog sendiri. Nah, backlog ini masyarakat sudah banyak pesan ini. Masyarakat sudah ada yang pesan, baik masyarakat di sekitar kita maupun masyarakat ke Solo Kabupaten Solo, Solo Selatan belum. Kemudian hasil jamur tiram ini yang mentahnya pun belum sempat kejual di pasar nih Bu, karena banyak yang pesan langsung dan inden. Karena memang terus terang kembung jamur kita ini Terbatas ya, Pak, ya? masih terbatas, isinya masih sedikit, tapi pesanan sudah mulai. Nah, terutama backlog ini, medianya kan backlog. Nah, Iya. backlognya pun proses dari awal sampai dengan dia siap untuk ditaruh di kembung itu kita lakukan juga. Nah, masyarakat tinggal dibeli, dijual karena bahan-bahannya kan kita beli. Nah, nanti masyarakat tinggal taruh di kembung jamurnya mereka. Ini dapat cuan tiap hari nih. Nah, jadi mentahan jamur ini pagi sore panen, hanya modal semprot rawatan, pagi sore dia panen. Nah, Dan itu cuan. pun bisa diolah ya, Pak ya? Betul. Diolah bermacam-macam Ya, makanan makanan iya, gitu ya, makan Pak? siap saji. Siap. Ini kita lakukan juga. Jadi jamur tiram yang sudah dipetik, ya kan? Coba kita olah, coba kita bikin makanan-makanan variasi ya. Variasi. Seperti sate sudah kita buat, terus kemudian apa namanya itu pepes ya. Pepes rendang jamur sudah kita buat juga, bakso Crispy jamur, jamur ya, Pak? jamur crispy, kemudian juga bakwan jamur, tahu isi jamur, ada yang terakhir itu mie ayam jamur juga, bakso jamur, pepek jamur. Nah, ayam geprek yang dipadukan dengan jamur tiram. Nah, jamur crispy-nya ini yang terus banyak yang nanya. Akhirnya
kemarin yang stok di di kantin kami nih yang sudah di jamuran, makanannya di jamuran semua. Ini kadang-kadang kita hentikan dulu karena nyetoknya ini kan nggak cukup. Nah, kalau masyarakat sudah mulai semuanya hampir budidaya ini, mungkin bisa ada stok lah. Kita pun bisa menjadi pengepul, membantu mereka memasarkan jamur tiram ini ke daerah yang lain, dan sudah ada izinnya Bu, baik jamur mentahnya maupun jamur siap saji, jamur crispy-nya itu sudah ada izinnya, sudah keluar. Izin Pak, untuk apa namanya tuh, kita memanen jamur itu dalam waktu berapa hari itu Pak? Untuk jamur itu kalau setelah ditaruh di kumbung ya, backlognya itu ini didiamkan sekitar 7 hari lah, kurang lebih 5 sampai 7 hari dia sudah mulai keluar. Itu dibuka tutupnya ya, nanti dia keluar kurang lebih setelah 7 hari ditaruh di kumbung. Setelah dipetik kurang lebih 3, 4, 5 hari lagi dia akan keluar lagi. Tergantung perawatan kita gitu. Tergantung dari perawatan kita. Kalau perawatan kita lakukan dengan baik, insya Allah dia lebih cepat. Dan masa pakainya ini selama 4 bulan satu backlog. Nah, 4 bulan backlog bisa dipakai. Tidak ada yang buang dari backlog ini. Setelah 4 bulan Bu, tidak produktif lagi dia, kurang lebih 4 bulan ya. Bisa lebih juga. Nah, misalnya sudah tidak produktif backlog ini bisa diolah menjadi kompos atau dijual komposnya. Bisa Bu. Semuanya menghasilkan. Modal sedikit, cuan. Untungnya. Nah, itu dia. Jadi bos jadinya kita. Jadi tidak perlu lagi mana-mana, kita jadi bos di rumah sendiri. Bagus Pak. Gitu. Bisa menjadikan contoh untuk masyarakat ya Pak. Betul, harapan kami begitu. Bisa mengajak masyarakat. Nah, sehingga kan kalau masyarakat sudah produktif, sudah ada penghasilan, ya tentunya ekonomi akan mulai meningkat. Nah, jadi kan intinya masyarakat sejahtera, anggota pun sejahtera ya Pak. Itu dia. Itu yang gitu, berangkat dari rumah ke kantor, moral tinggi setelah petik jamur tiram, dapat cuan pagi-pagi ya. Hasilkan ya Pak. Gak perlu lagi pusing mau beli inilah, mau beli itu, udah dapat cuan pagi-pagi, moral tinggi. Kalau kita tadi ngobrol-ngobrol tadi dalam perjalanan, rumah boleh ngontrak, nah tapi cuan tetap. Sehingga bagaimana warung mereka mau tinggi kalau misalkan bayar kontrakan, nggak ada rumah dinas, bayar kontrakan kan? Mereka sudah moral sudah rendah nih. Nah ini ya kita coba P3MP ini dalam program budidaya jamur tiram, biar masyarakat atau anggota kita ya mau berangkat dinas moralnya tinggi. Nah itu. Selain itu juga kita kembangkan lagi nih jamur tiram. Sudah ada jamur tiram, kita coba jamur tiram warna. Kemudian kita juga mau coba budidaya jamur kuping. Dan kita coba lagi rencananya ulat Jerman. Ini yang tiap hari ada nanti cuannya. Ada aja idenya ya Pak ya? Ada Bu, bahkan pengepul buah nira itu saya rencanakan juga. Gitu. Tapi ya ini belum ya, karena potensinya kita lihat dulu. Terus kemudian kan semuanya 5M Bu, untuk usaha itu kan. Pertama money jelas, metode, terus material, terus manajemennya ya. Yang terakhir marketnya. Kalau marketnya susah, ya, kita nggak bisa berbuat. Bisa nggak ada di pasaran, nggak ada yang terlalu membutuhkan, percuma kita menghasilkan. Mau jualnya kemana? Ada nanti harga turun karena dijual ke orang-orang yang tidak tepat. Atau mungkin ke tengkulak datang. Nah kasihan lah masyarakat kita, anggota juga gitu. Ya, semoga sukses Bapak. Amin. Bukan saya aja ya, Kodim Solok dong. Ya tentunya. Nah, Solok sukses, bisa pasti bisa. Kodim 0309 Solok sukses untuk amin. Makasih Bu Susan. Ilmu yang Bapak tanamkan di Kodim 0309 Solok ini Pak. Dok, terima kasih ya sudah mau datang, meluangkan waktu untuk datang ke Kodim juga dari rumah ke Kodim jalan kaki. Kemudian ya sudah bisa berbagi juga. Siapa Pak? Ya. Saya juga mengucapkan terima kasih sama atas waktu yang diberikan Bapak. Demikianlah perbincangan saya dengan Bapak Dandim 0309 Solok tentang mengupas program P3MP di Kodim Solok ini. Tetap semangat sahabat P3MP, wira braja, profesional, jujur dan produktif. Solok sukses, bisa, pasti bisa.